Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nabi Ibrahim alaihissalam merawat cinta sampai surga. Judul yang menarik ini kita akan bahas pemirsa dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang ada di depan. Ada Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Kami persilakan kepada Ibu Diba terlebih dahulu. Boleh Ibu Diba dan juga diperkenalkan dari majelis taklim mana ini Ibu dan diajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diba dari Majelis Taklim As-Safiyyah. Izin bertanya, saya seorang single parents yang mempunyai 2 orang putri yang beranjak remaja. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendidik, merawat mereka agar memiliki ketaatan kepada Allah, dan bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada mereka agar mereka tidak kehilangan sosok seorang ayah. Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diba, pertanyaan sangat menarik sekali. Mendidik 2 anak yang menjelang remaja, putri-putri lagi nih Ustadz. Ditambah lagi single parent ini sebetulnya tidak mudah begitu ya. Fadhal Ustadz Azhari, boleh bergabung bersama saya di sini untuk menjawab pertanyaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ada satu surah yang kita kenal tadi, Ali Imran. Ali artinya keluarga, Imran orang yang menjadi kepala keluarganya. Sehingga surah itu dinisbahkan kepada Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Kenapa surah ini disebut Ali Imran? Yang tahu dapat brosur umrah. Brosurnya dulu ya Ustadz ya. Nah, karena salah satu tema utama di surah ini bicara tentang keluarga Imran. Sesimpel itu. Dan Allah mengatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran untuk dijadikan role model, dijadikan teladan dan dijadikan contoh. Jadi menarik, ketika Allah menjadikan Adam sebagai contoh yang disebut Nabi Adam. Ketika Allah ingin menjadikan Nuh sebagai contoh yang disebut Nuh. Tapi ketika Ibrahim yang disebut ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Berarti seluruh keluarga Nabi Ibrahim layak dicontoh. Paham gak Bu? Kalau Nabi Adam, mungkin Nabi Adamnya. Paham gak kira-kira nih? Kalau Nuh, Nuhnya, istrinya dikecam oleh Al-Quran. Anaknya Kan'an dikecam oleh Al-Quran. Tapi Ibrahim, Masya Allah. Nah, yang lebih hebat adalah setelah Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wa ala Imran. Yang juga harus dicontoh adalah keluarga Imran. 3 tadi itu semuanya Nabi. Adam, Nuh, Ibrahim. Tapi Imran ini warga sipil. Nggak punya privilege. Ya. Bukan Nabi, rakyat biasa. Ya. Tetapi namanya disanding dalam satu fragmen ayat. Sejajar dengan para nabi. Berarti kan hebat sekali ini. Ada apa dengan Imran ini? Menarik. Apa hubungannya dengan pertanyaan ibu tadi? Imran punya istri Bu. Istrinya perempuan. Saya disalahin mulu dari tadi. Enggak, berarti enggak ngantuk nih, masih nyambung nih. Benar. Kayaknya banyak minum kopi nih berarti. Masya Allah. Ya, masuk tuh barang ya. Masuk barang. Nah, singkat cerita nih Bu nih. Nanti istrinya Imran ini hamil, dalam usia kehamilannya ditinggal oleh suaminya wafat. Sehingga dia menjadi seorang yang single parent. Ya. Seperti pertanyaan ibu tadi. Dia hidup sebagai seorang janda yang menjaga kesuciannya. Jadi Al-Quran ingin mengajarkan bahwa stigma janda itu atau wanita tanpa suami itu bukan aib. Ada contohnya di Al-Quran. Ada orang yang gak punya suami, dia udah jadi janda tapi sukses mendidik anak. Istrinya Imran. Apa hebatnya ini? Nanti kan Imran wafat.
Yang membesarkan anak, yang mendidik anak itu Imran atau istrinya? Nanti si Imran punya anak namanya Maryam. Sayyidah Maryam nanti punya anak, berarti Imran punya cucu. Namanya Isa alaihissalam. Berarti Imran ini buyutnya, kakeknya Nabi Isa. Imrannya orang soleh. Punya anak, siapa? Maryam, soleha. Punya cucu, lebih soleh. Jadi grafiknya ningkat. Kan kebalik sama kita nih. Dulu buyut kita soleh, lahir anaknya setengah soleh, lahir cucunya namanya doang yang soleh. Turun grafiknya. Menarik. Sekarang saya tanya, tadi kan suaminya wafat, yang mendidik istrinya. Tapi kenapa, berarti siapa yang paling berjasa terhadap pendidikan anak? Istrinya atau suaminya? Tapi kenapa surah itu menyebut Ali Imran? Nama istrinya Hana. Kalau di Bible namanya Elizabeth. Tidak disebut nama itu, tapi yang disebut Imran. Kenapa Imran? Padahal yang berjasa ibunya. Apakah Quran mendiskriminasi gender perempuan? Tidak. Ini menunjukkan istri yang soleha, keberkahannya terciprat ke suaminya. Masya Allah. Suaminya bakhil, istrinya baik. Apa kata tetangganya? Itu Bu Budi mah baiknya luar biasa itu. Yang disebut Bu Budi. Budi mah nama suaminya yang bakhil itu. Tapi istrinya baik yang disebut suaminya. Jadi keberkahan ibu-ibu ini luar biasa. Masya Allah. Dan itu menjadi bukti apa yang dilakukannya. Salah satunya dia mendidik anaknya, mencarikan guru yang tepat. Nanti di surah itu dikatakan wa kafalaha Zakaria. Dia mencari guru yang tepat, ketemu guru namanya Nabi Zakaria yang masih saudaraan, dididik. Diberi nama yang baik, namanya Maryam, dan nama ini juga doa. Mary dan Amma itu maknanya adalah budak perempuan yang soleha, budak Tuhan maksudnya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya buat bagi Ibu Diba apa yang dikisahkan oleh Gurunda tadi, Ustadz Azhari Nasution. Berikutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan, boleh berdiri. Dengan Ibu siapa? Oke, boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan diperkenalkan juga dari majelis taklim mana ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dewi Sartika dari Majelis Taklim As-Suryani. Asuryani, silakan Ibu Dewi Sartika. Gini Ustazah, saya mau nanya, adakah doa dan kiat-kiat agar kita bisa merawat dan menjaga terus biar anak-anak tuh nggak ikut pergaulan bebas gitu dari pergaulan-pergaulan anak-anak sekarang yang serba canggih dan sosial media yang sangat canggih gitu. Ya, ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Sartika, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh duduk kembali, Ustazah Sofatunida. Silakan Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi Sartika ya pertanyaannya. Adakah doa ya untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita? Ini Masya Allah tabarakallah, zaman sekarang khususnya di akhir zaman, tantangan kita sebagai seorang ibu tentunya menghadapi tantangan yang lebih berat. Betul apa enggak? Dulu ketika mungkin ibu masih masa kanak-kanak ya, kita kalau orang tua kita, ibu kita udah meninggikan suaranya, kita udah takut. Karisma daripada ibu kita itu menjadikan kita takut banget berbuat sesuatu yang membuat orang tua kita marah. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Anak-anak sekarang lebih kritis dalam menghadapi kehidupan. Kalau kita larang, dia akan bertanya lagi kenapa dilarang. Kalau kita tidak boleh, dia akan bertanya lagi kenapa tidak boleh. Artinya tantangan kita menghadapi mendidik anak-anak kita di zaman sekarang ini sungguh luar biasa. Gimana caranya? Pertama, kita sebagai seorang perempuan perlu banget untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Kita perlu cari ilmu agama supaya kita punya bekal dalam mendidik, membersamai anak-anak kita tumbuh. Itu yang pertama.
Supaya ketika kita memberikan arahan, memberikan masukan kepada anak-anak sesuai dengan syariat agama. Yang kedua tentu bukan hanya kita memperkaya diri kita dengan ilmu agama, kita pun bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Seringkali Ibu, sekarang orang tua itu lebih bangga, mohon maaf, ketika anaknya sukses menjadi seorang sebutlah seorang yang sukses di bidang dunia, di bidang duniawi saja, tapi tidak berpikir tentang ukhrawinya. Dia bangga ketika anaknya mencapai satu pencapaian urusan pendidikan akademiknya, tapi tidak menanamkan nilai-nilai agama ke dalam diri anak-anak kita. Jadi bukan hanya kita, seorang ibu yang perlu untuk mencari ilmu, untuk mengupgrade diri, untuk belajar, tapi pun kita didik anak-anak kita. Kalau rasanya kita mampu, didik dengan tangan kita. Kalau rasa kita nggak mampu, banyak hal yang bisa memudahkan kita untuk memberikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Kalau sudah tertanam di dalam diri anak, bahwa Allah itu selalu melihat apa-apa yang kita lakukan, ya Allah selalu membersamai kita dimanapun, maka itu akan menjadi rem buat mereka. Itu akan menjadi rem karena untuk saat ini kita sulit untuk membersamai mereka selama 24 jam ya. Apalagi dunia sudah terbuka, dimanapun mereka bisa berhubungan dengan dunia luar. Yang perlu kita tanamkan adalah iman, takwa di dalam hati mereka. Terus berulang-ulang kita tanamkan bahwa Allah itu ada dimanapun, bahwa Allah itu merupakan sandaran kita, bahwa Allah melihat kita. Nah, jadi nasihat yang yang disampaikan berulang-ulang itu insya Allah akan menjadi pedoman dan menjadi pagar buat mereka. Dan tentu yang nggak pernah boleh lupa adalah doa. Doa orang tua kepada anak itu salah satu doa yang mustajab. Mana doa yang paling baik? Setiap kita punya hajat doa yang berbeda-beda. Ada kita ngedoain anak karena nih anak susah banget dibilangin. Ada kita ngedoain anak karena anaknya bagus tapi untuk urusan pendidikan susah banget gitu ya. Jadi hajat kita tentang anak kita kan berbeda-beda. Tapi lagi-lagi kita diajarkan doa di dalam Al-Quran yang singkat, sederhana tapi Masya Allah. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang solehah. Karena sebenarnya kata soleh udah mencakup segala aspek. Jadi doa pendek kita minta ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Adapun dengan bahasa Indonesia silahkan panjatkan doa kita sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita Allah jadikan anak-anak keturunan yang soleh soleha. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Sofatunida atas jawabannya. Nah, kami masih akan buka sesi tanya jawab ini di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.